Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA anak-anak semua. Saya harapkan kalian selalu sehat, berada di rumah, selalu jaga kesehatan. Untuk pertama kali ini, pertemuan yang pertama di semester 2 ini, kita akan mempelajari mengenai organisasi kehidupan. Kita mulai dari yang pertama. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu adalah yang menyusun segala sesuatu yang menyusun di dalam tubuh kita. Bagian terkecil dari tubuh kita itu ada yang namanya sel. Kemudian sel membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ ini akan membentuk yang namanya makhluk hidup. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, untuk melihat dari sel ini, maka yang dibutuhkan, kita membutuhkan alat yang disebut dengan mikroskop. Sel ini pertama kali yang menemukan adalah Robert Hooke. Robert Hooke ini menemukan seperti kotak sarang lebah, ya, jadi seperti penjara. Itu bentuk dari sel. Kemudian bagian-bagian sel. Bagian sel itu ada 3 bagian. Bagian pertama ada yang disebut dengan membran sel. Yang kedua ada yang disebut dengan inti sel. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sitoplasma. Membran sel atau selaput sel itu adalah bertugas untuk melakukan pertukaran zat, yaitu zatnya apa? Ada oksigen, ada zat makanan, ada sisa metabolisme, ada pembungkus sel. Ya. Kemudian inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Nukleus itu mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi semua yang ada di sel itu yang mengatur adalah inti sel. Sedangkan sitoplasma itu ada yang di dalamnya ada yang disebut dengan organel sel. Organ sel, karena terlalu kecil maka disebut dengan organel sel. Organel sel itu ada yang disebut dengan ribosom, fungsinya adalah untuk sintesa protein. Kemudian ada mitokondria, fungsinya adalah respirasi sel. Kemudian badan Golgi, fungsinya adalah untuk ekskresi. Kemudian retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Retikulum endoplasma ada 2, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma tugasnya adalah sekresi protein dan lemak. Untuk retikulum endoplasma kasar biasanya ditempeli oleh ini ribosom, ya, biasanya ditempeli oleh ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus biasanya letaknya jauh di inti. Kemudian yang berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah untuk pengeluaran, bisa untuk tempat penyimpanan makanan, zat makanan dan air. Kemudian ada yang disebut dengan kloroplas. Ya, vakuola dan kloroplas ini hanya ada terdapat di dalam tumbuhan. Nah, saya perlihatkan bentuk sel dari sel hewan. Tadi saya menyebutkan ada yang membran sel. Jadi membran sel itu letaknya yang paling luar itu yang ada disebut dengan membran sel. Sedangkan yang di dalamnya ini ada bentuk bulat besar namanya inti sel atau disebut dengan nukleus. Sedangkan di dalam inti ada yang disebut dengan anak inti. Anak inti ini disebut dengan nukleolus. Kemudian ini vakuola. Nah, pada vakuola ini di dalam sel hewan itu bentuknya kecil. Kemudian juga ada lisosom. Ya, lisosom ini hanya ada di sel hewan. Kemudian sitoplasma. Nah, sitoplasma itu sebenarnya tempatnya ada organel-organel sel ini. Jadi sitoplasma itu ini areanya. Nah, ini bentuknya adalah cairan. Kemudian mitokondria. Ya, ini mitokondria. Kemudian badan Golgi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, sedangkan untuk sel tumbuhan, ya, bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Ada dinding sel. Ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan itu memiliki yang namanya dinding sel. Kemudian ada selaput plasmanya. Kemudian ada intinya, sama ya, ini intinya, kemudian yang ini adalah anak intinya.
kemudian retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma kasar karena di sini ada terletak ribosomnya. Kemudian yang retikulum endoplasma halus yang ini. Ya, ini adalah retikulum endoplasma halus karena tidak ada ribosomnya. Kemudian sitoplasma. Nah, ini terdapat di organel selnya ada di sitoplasma. Kemudian badan Golgi. Kemudian yang ini mitokondria. Ya, ini mitokondria. Kemudian vakuola. Kalau pada tumbuhan vakuolanya besar karena beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanan di dalam tubuhnya. Kemudian kloroplas. Kloroplas inilah hanya terdapat di dalam tumbuhan, hewan tidak memiliki. Fungsinya adalah untuk fotosintesis. Nah, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yang pertama adalah bentuknya. Bentuknya kalau sel hewan itu selalu berubah, kalau yang tumbuhan itu selalu tetap. Ya, jadi dinding selnya itu biasanya lentur kalau pada sel hewan. Kemudian ini tidak memiliki dinding sel, ini pada tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian vakuolanya kecil, ya biasanya banyak tapi kecil-kecil. Sedangkan pada tumbuhan itu vakuolanya adalah besar. Kemudian tidak memiliki plastida, ya, zat hijau daun. Ini memiliki plastida. Kemudian sentriol, ini untuk pembelahan sel. Sedangkan pada tumbuhan itu tidak memiliki sentriol, ya, tidak memiliki sentriol. Kemudian pada tumbuhan ini tidak memiliki sentriol. Kemudian untuk lisosomnya, ya, lisosom ini ada yang pada tumbuhan tidak memiliki lisosom. Itu tadi adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya jaringan. Jaringan itu apa toh? Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, misalnya ini adalah sel epidermis berkumpul menjadi satu membentuk jaringan epidermis. Ini pada tumbuhan misalnya. Kemudian ini darah misalnya. Darah banyak, kalau hanya satu darah namanya sel darah. Tapi kalau membentuk banyak disebut dengan jaringan darah. Next, berikutnya jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu contohnya ada jaringan epidermis, ada jaringan meristem, ada jaringan pengangkut, ada jaringan penyokong, ada jaringan parenkim. Jaringan epidermis itu apa? Jaringan epidermis itu yang letaknya ada di luar. Fungsinya adalah melapisi permukaan yang paling luar. Susunannya rapat, ya, karena fungsinya adalah sebagai pelindung. Sedangkan meristem ini jaringan yang selalu membelah. Letaknya biasanya ada di ujung atau disebut dengan jaringan embrio biasanya. Di ujung akar, di ujung batang, ya, ada di kambium karena selalu membelah. Kalau ujung akar dan ujung batang itu kan biasanya lebih empuk, ya. Sehingga di situ adalah tempatnya jaringan meristem. Sedangkan yang ketiga adalah jaringan pengangkut, itu ada dua, ada xilem dan floem, masing-masing melakukan fungsi yang berbeda-beda. Kalau xilem adalah mengangkut air dari akar menuju ke daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah penyokong. Sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, ya, menebal dan keras, misalnya ada di kulit biji, ya, itu biasa disebut dengan penyokong. Sedangkan jaringan parenkim adalah biasanya ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan, ya, jaringan makanan. Misalnya pada daun, pada daun itu ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang, ya. Karena di jaringan parenkim ini banyak mengandung klorofil. Berikutnya untuk letak-letaknya, ya, ada jaringan, ini banyak jaringan. Ada jaringan palisade, ada jaringan spon, ya. Ini adalah penampakan dari jaringan daun, ya. Kemudian ini ada epidermia atas, ada jaringan pembuluh. Ini jaringan pembuluh itu sama dengan xilem dan floem, sama dengan ini, namanya pembuluh-pembuluh angkut. Biasanya ini letaknya ada di tulang daun. Kemudian ada ini epidermis bawah,
Ya, ini saja contoh-contoh dari jaringan. Ada kutikula. Kutikula itu kalau pada beberapa tumbuhan ada daunnya yang dilapisi oleh seperti lapisan lilin. Nah, itu yang disebut dengan kutikulanya. Kemudian untuk pada batang, ya, pada akarnya, batang atau akar itu bentuknya yang bersama seperti ini. Ini saya ambilkan dari akarnya. Ini juga ada jaringan epidermis, ada jaringan kortek, ada rambut akar, endodermis, kambium, kemudian floem, xilem, perisikel, ya. Ini membentuk beberapa jaringan, ya. Ini jaringan yang ada di dalam akar. Kemudian jaringan pada hewan. Ya, jaringan pada hewan itu banyak macamnya, ada 5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu hampir sama letaknya kalau dilihat dari tumbuhan itu letaknya sama di tepi semua. Ya, tugasnya adalah melapisi permukaan dalam dari tubuh atau dari organ dari makhluk hidup tadi. Bentuknya ada yang pipi, ada yang kupus, ada yang silinder. Bentuknya seperti ada yang silinder bersilia, ada pipih berlapis, ada yang bentuknya kubus, ada yang silindris berlapis, ada yang silindris pipih berlapis. Nah, bentuknya seperti ini dari jaringan epitel. Kemudian yang kedua ada jaringan otot. Jaringan otot itu ada 3. Yang ini namanya otot polos. Yang ini ya namanya otot jantung, yang ini. Otot lurik ya. Ini. Kemudian yang ini adalah otot polosnya. Yang ini adalah otot jantungnya. Ya. Untuk pembelajaran mengenai otot ini ada di kelas 8 lebih rincinya. Kalau otot jantung itu ya letaknya ada di jantung. Kalau otot polos letaknya di organ-organ dalam. Kalau yang otot lurik itu letaknya ada di melekat di tulang. Melekat di tulang. Kemudian untuk jaringan saraf ya. Jaringan saraf bentuknya seperti ini. Ada yang disebut dengan dendrit, ini bagian dari saraf. Kemudian ada badan sel, ada akson, ada mielin, ada sinap. Jadi jaringan saraf itu bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu menghubungkan antara bagian tubuh satu dengan bagian tubuh yang lain. Disebut dengan biasanya ada tendon atau ligamen. Nah bentuknya seperti ini. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu ya anggaplah itu sebuah tulang ya. Tulang itu menyokong menguatkan bentuk tubuh, menguatkan tubuh kita. Nah ini tulang itu kalau dibuka bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada tulang rawan, ada tulang kompak atau yang disebut dengan tulang tadi. Tulang rawan itu biasanya lentur, ada di letak ruas-ruas jari, telinga, ada di daun telinga, ada di cuping hidung. Kalau yang disebut dengan tulang atau tulang keras itu yang berwarna putih itu biasanya. Ya, berwarna putih, bentuknya keras. Nah, bentuknya seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Ini tulangnya. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah organ. Nah, kita sampai di organ. Organ itu apa toh? Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, organ itu pada tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Sedangkan pada manusia dan hewan itu hampir sama, ada jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Misalnya ini kita perlihatkan, ini ada otak, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, kemudian ada kambung kemih, kemudian ada usus, ada hati, ada paru-paru, kemudian ada kelenjar tiroid. Ya, itu adalah organ pada manusia. Contohnya, contoh dari beberapa organ. Sebenarnya organnya sangat banyak sekali. Kita lanjutkan.
Kalau pada tumbuhan, tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Ya, ini ada akarnya, ini kemudian ada batangnya. Kalau dilihat ada bentuknya seperti ini, jaringan-jaringannya, kemudian bunganya, kemudian ini ada bijinya, ya, buah dan bijinya, kemudian ada daunnya. Ini organ pada tumbuhan. Sedangkan berikutnya adalah sistem organ. Apa tahu sistem organ? Sistem organ itu adalah hubungan atau gabungan dari beberapa organ yang membentuk fungsi tertentu. Nah, misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Nah, sistem pencernaan itu tersusun dari organ apa saja? Kita bahas satu persatu. Pencernaan dulu ya. Pencernaan misalnya, sistem pencernaan itu tersusun dari organ mulut, kerongkongan, ya, mulut, kerongkongan, sebentar. Ya, saya ulangi lagi, ada kerongkongan, kemudian ada ini lambungnya, kemudian ada empedu, kemudian ada pankreas, di bawahnya sini ada pankreas, kemudian usus, nah ada usus halus, usus besar, kemudian ada rektum dan ada anus. Nah, organ-organ tadi membentuk sebuah sistem yang namanya sistem pencernaan. Hubungannya, bekerjanya saling bersama-sama mempengaruhi satu dengan yang lain. Sistem peredaran darah, ya, misalnya ada jantung, ya, ini adalah organ jantung. Kemudian pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini jalannya, jantung yang berfungsi memompa darah. Nah, ini adalah bekerja sama membentuk yang namanya sistem peredaran darah. Kemudian sistem pernapasan, ada hidung, ada faring, kemudian ada bronkus atau trachea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, ini bekerja sama membentuk yang namanya sistem pernapasan. Yang berikutnya, ada ya sampai di sini mungkin materinya. Untuk berikutnya, silakan kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya ini bisa ditulis di buku tulismu, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom, atau boleh diketik di Word, ya, di Word, di Google, misalnya Google Word atau Google Dokumen, kemudian dikirim di Classroom. Ya, kemudian untuk gambarnya ini tidak perlu digambar lagi, kalian tinggal menuliskan nomornya saja. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu namanya apa dan fungsinya apa. Dan seterusnya sampai 5. Terima kasih, selamat mengerjakan, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.